Gubernur Haji Herman Deru memberikan apresiasi berupa penghargaan untuk kabupaten kota yang dianggap berhasil menekan kasus stunting. Setidaknya 6 dari 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan yang dinilai berhasil menurunkan angka stunting dalam kurun 2018 hingga 2020. Keenam daerah tersebut adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, dan Kabupaten Ogan Ilir. Penghargaan diserahkan Sekda Sumatera Selatan, S.A. Supriyono mewakili Gubernur Herman Deru kepada Wakil Bupati Oki, Haji Ja'far Sodik, Wakil Bupati Banyuasin Selama Sumo Sentono, Sekda Kota Palembang Dr. Andes Ratu Dewa di Ballroom Hotel Swana Dwipa Selasa 9 November 2021. Gubernur dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda S.A. Supriyono menegaskan, penurunan jumlah stunting menjadi fokus pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari pusat, provinsi maupun daerah. Sedangkan Pemprov Sumsel masuk dalam salah satu indikator kinerja daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023. Untuk itu, Pemprov memiliki cara tersendiri dalam meningkatkan peran kabupaten kota agar serius dalam menekan angka stunting di wilayah kerjanya. Hal ini dikarenakan Pemprov memiliki tugas sebagai perpanjangan tangan Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi sekaligus apresiasi sinkronisasi kesuksesan program pusat ke daerah. Penilaian kinerja kabupaten kota fokus pada penurunan stunting di tahun 2020 ini. Tujuannya tidak lain agar daerah termotivasi meningkatkan kinerjanya. Imbuh Sekda. Gubernur Haji Herman Deru terus memperkokoh identitas Sumatera Selatan sebagai Ulu Melayu atau titik awal Melayu bermula, sebelum menyebar ke seluruh Sumatera, Kalimantan hingga semenanjung Malaysia. Salah satunya dengan mendukung peluncuran lagu dan video klip berjudul Bukit Seguntang Ulu Melayu karya Fir Azwar di halaman Taman Bukit Seguntang Palembang Selasa 9 November 2021 siang. Di sela peluncuran, Herman Deru yang juga Presiden Dunia Melayu Dunia Islam atau DMDI Indonesia mengungkapkan bahwa sejarah Melayu yang bermula dari Palembang, tepatnya di Bukit Seguntang. Ini mestinya menjadi kebanggaan masyarakat dan zuriat yang perlu terus dipertahankan. Makanya, saya apresiasi sekali pada semua pihak yang menggagas acara peluncuran lagu dan klip ini. Kita perlu ingatkan ke anak-anak bahwa kitalah asal muasal Melayu sebelum Riau, Malaysia, Singapura, dan lainnya. Jelas Herman Deru. Herman Deru meyakini dengan memperkuat identitas Melayu dalam kehidupan sehari-hari, maka semakin membentengi generasi muda dari beberapa pengaruh negatif budaya asing yang masuk. Menurut Herman Deru, kelestarian adat istiadat dan budaya Melayu ini adalah tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pejabat, pengusaha, atau penggiat seni saja. Upaya untuk mempertahankan budaya Melayu ini, kata Herman Deru, tidak dengan implementasi penggunaan pakaian adat, namun juga perlu dukungan kebijakan dari pemerintah. Untuk itu, ia berkomitmen mendorong kegiatan serupa di seluruh kabupaten kota di Sumsel. Salah satu contohnya di Pemprov sekarang sudah lahir Perda Kearifan Lokal. Perlahan kita kuatkan budaya Melayu ini dari ornamen tanjak di kantor-kantor dengan nuansa songket. Supaya anak cucu paham bahwa Sumsel ini punya peradaban yang luar biasa, papar Herman Deru. Mawardi Yahya meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Pondok Pesantren Irtibatul Muhibin, Dusun 5, Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sabtu 6 November 2021. Dalam kesempatan itu, Wagub Mawardi memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan pengurus Pondok Pesantren Irtibatul Muhibin
dalam mencerdaskan generasi bangsa dengan memberikan bekal ilmu agama dan pengetahuan umum. Terima kasih pada pihak Ponpes karena telah memberikan dukungan dalam membina generasi Sumsel yang lebih baik, ucapnya. Dia menjelaskan peran pondok pesantren sangat besar dalam mencerdaskan generasi bangsa, khususnya dalam menciptakan sumber daya manusia yang memiliki akhlak demi kemajuan Sumsel di masa mendatang. Menurut Mawardi, sejak berdiri hingga saat ini, keberadaan pondok pesantren Irtibatul Muhibin telah memberikan manfaat dengan melakukan pembinaan generasi di bidang sosial, akhlak, dan akidah. Kita berdoa amal baik yang telah dicurahkan pengurus dapat menilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapnya. Mawardi juga mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan untuk turut berkontribusi dalam pembinaan generasi muda yang memiliki akhlak mulia. Setelah terselenggara pada Maret lalu, kali ini Forum Silaturahmi Istri Kepala Daerah atau Porsikada Sumsel melakukan pertemuan serupa bertempat di Geria Agung Jumat 5 November pagi yang difasilitasi Pemkab Oki dan Pemkab Ogan Ilir sebagai tuan rumah Persikada. Ajang pertemuan para istri kepala daerah ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di antara para istri kepala daerah untuk bersama-sama membantu pemerintah membangun daerah. Pembina sekaligus penasehat Porsikada Sumsel, Haja Febrita Lustia Hermanderu, memberikan apresiasinya atas kesediaan Pemkab Oki dan Ogan Ilir sebagai tuan rumah. Sudah cukup lama kita tidak berjumpa dan bersilaturahmi. Ini dikarenakan masih adanya pandemi COVID-19. Terima kasih untuk para istri kepala daerah yang telah bersedia menyempatkan hadir dalam acara ini, kata Febi Deru yang juga selaku Ketua TPPKK Sumsel mengawali sambutannya. Meski pandemi masih berlangsung, lanjut Febi, dirinya optimis dengan pembekalan semangat dan keyakinan. Tentu para istri kepala daerah dapat melaksanakan tugas sebagai istri kepala atau wakil kepala daerah dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Saya ingin kita atau Porsikada mampu mendukung dan membantu suksesnya program pembangunan daerah. Di level provinsi, ada beberapa program pemerintah yang diharapkan berhasil dengan keikutsertaan kita semua. Program itu adalah Sumsel Mandiri Pangan, penurunan angka stunting, peningkatan literasi, dan program strategis lainnya, tegas Febi. Ia juga mengingatkan para istri kepala daerah untuk tetap memperhatikan sejumlah permasalahan yang hingga saat ini masih perlu penanganan. Tingkatkan peran kita dalam pencegahan masalah yang terjadi pada anak dan remaja, seperti KDRT, pelecehan seksual, serta pernikahan dini. Juga masalah kemiskinan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, tandasnya. Silaturahmi Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu dengan masyarakat Komering yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Komering Mengulak atau IKKM Kabupaten Oku Timur disambut warga dengan sukacita. Terlebih, kehadiran sang gubernur dekat dengan rakyat ini membawa bantuan beras 3,5 ton diperuntukkan untuk anggota IKKM. Dalam silaturahmi gubernur dengan IKKM yang dipusatkan di halaman Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Jakabaring Minggu 7 November petang, Gubernur Hermanderu menyebut wadah kerukunan keluarga Komering Mengulak memiliki rasa kesetiakawanan, gotong royong, dan bersatu untuk saling membantu. Selain itu pula, silaturahmi ini dapat berfungsi sebagai alat perekat pemersatuan dengan terus memberikan peran sertanya dalam membangun daerah secara bersama-sama. Saya datang untuk memupuk keakraban. Tidak ada gunanya kita berkerabat tapi tidak akrab. Itulah mengapa saya menghargai inisiasi panitia IKKM untuk mengundang juga iwari-iwari yang lain, bahwa kita ini bersatu teguh dalam kesejahteraan lahir dan batin, tegas Hermanderu. Diakui Gubernur Hermanderu, seni dan budaya maupun adat yang dimiliki berbagai daerah di Sumsel mampu mempersatukan dalam keanekaragaman. Kita harus bisa menyatukan perbedaan tanpa meninggalkan identitas budaya dan kearifan lokal kita. Kita jaga dan kita pertahankan keakraban dalam kekerabatan ini, pungkasnya. Sementara Ketua Dewan Penasehat IKKM
Dr. Haji Syarwani Ahmad MM menuturkan, kegiatan silaturahmi ini adalah sebagai sarana menjalin kekeluargaan. Ia juga memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang telah berkenan hadir dalam acara silaturahmi tersebut. Terima kasih Pak Gubernur sudah hadir. Acara ini kita buat memang untuk mempererat kekeluargaan dan keakraban, tandasnya.